dengan 5 bentuk bangun dibuat di mana? Di media 7-in-1. Menggunakan apa? Nanti ada karet di situ, kita bentuk bangunnya. Nanti Ibu ajarin ya. Baiklah ya, Ibu ajarkan dulu bagaimana cara menggunakan media 7-in-1. Ini nama medianya apa? 7-in-1. Keren ya? Kayak bahasa Inggris. Kenapa disebut 7-in-1? Karena media ini bisa kita gunakan untuk 7 materi matematika kita nanti. Dan media ini bukan hanya kelas kita bisa pakai, ya kelas 3 juga bisa pakai media ini. Kelas 5 juga bisa, kelas 6 juga bisa. Jadi satu media ini dia multifungsi, bisa digunakan oleh beberapa guru. Jadi sangat bermanfaat medianya. Di sini Ibu ada sediakan beberapa bentuk bangun ya, supaya anak Ibu nantinya tidak bingung. Ya, kita buka besar saja karena cermin ini fungsinya untuk materi pencerminan. Jadi kita buka besar. Ya, di sini ada karet, ya, bisa diperhatikan ya. Iya. Dan ini ada tusuk gigi yang udah kita bentuk. Ini tusuk gigi ini gunanya nantinya kita menghitung luasnya ini. Luasnya ini 1 watt. Ya, kita mulai ya. Ini bisa mendekat sedikit. Kita coba. Ya, ini sudah Ibu bentuk ya. Sudah ya? Ya.
Sebutkan. Bangun datar. 1. Persegi. 2. Lingkaran. 3. Persegi panjang. 4. Segitiga. 5. Layang-layang. 6. Jajar genjang. 7. Belah ketupat. Persegi panjang. 4 persegi. Memiliki 4 sisi. Memiliki 4 sudut. Memiliki 4 titik-titik sudut. Semua sisi sama panjang. Persegi panjang. Memiliki 4 sudut. Memiliki 4 sisi. Memiliki 4 titik sudut. Sisi yang Sisi yang berhadapan sama panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama bangun datar. Persegi, lingkaran, persegi panjang, segitiga, layang-layang, belah ketupat. Anak ibu semua, untuk hari ini pembelajarannya ibu akhiri. Ya, senang nggak belajar hari ini? Senang. Oke, ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erda Manisa, saya Cip. Di sini setelah saya melaksanakan atau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan menggunakan keterampilan sosial emosi, adapun refleksi saya terhadap asinata yang sudah saya lakukan pada mata pelajaran matematika dengan materi bangun datar, mencari luas dan keliling bangun persegi dan persegi panjang. Perasaan saya sebelumnya ketika saya melakukan kegiatan aksi nyata ini, saya sangat khawatir dan ragu-ragu akan penerapan dari pembelajaran berdiferensiasi ini pada anak-anak murid saya, karena kebetulan sekolah saya berada di daerah terpencil, tepatnya di daerah Lampana Lengah, Kabupaten Aceh Besar, di Kecamatan Selimung. Dengan segala keterbatasan yang ada di sekolah, alhamdulillah saya bersama anak-anak saya berhasil menerapkan pembelajaran berdiferensiasi walaupun kami sedikit memiliki kekurangan. Namun saya sangat senang karena anak-anak sangat antusias dalam proses pembelajaran yang terjadi di kelas. Dan di satu sisi saya sebagai guru merasa sangat puas karena dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, saya merasa memperlakukan anak saya secara adil, karena sebelum melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini, terlebih dahulu saya melakukan pemetaan terhadap anak saya, pemetaan kebutuhan, memeta anak saya sesuai dengan kebutuhan belajar mereka, bakat minat, dan juga gaya belajar mereka. Nah, maka dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi ini saya bisa menempatkan diri dengan menggunakan beberapa macam konten, ya. Dan terakhir anak saya semuanya hampir 80% anak saya berhasil menyerap ilmu dalam penerapan pembelajaran diferensiasi ini, dan saya melihat anak-anak murid saya lebih mudah memahami dan menerima materi, lebih mudah mengerti dalam saya menjelaskan materi. Dan di dalam pembelajaran berdiferensiasi ini saya juga melihat anak saya lebih leluasa dan mereka lebih bisa mengungkapkan perasaan diri dan apa yang ingin mereka lakukan, begitu. Jadi benar-benar pembelajaran berdiferensiasi ini bisa berpihak pada anak betul-betul merdeka belajar.
Namun dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi saya kali ini tentunya masih banyak kekurangan dari sisi saya sendiri, karena ini juga masih tahap beberapa kali saya menerapkannya di sekolah. Dan nantinya ke depan dengan segala catatan kecil yang tadinya dari hasil penerapan pembelajaran kemarin, saya akan melakukan pembaharuan ke depan untuk lebih membuat anak-anak didik saya lebih efektif, lebih kreatif, dan juga menyenangkan dalam menerima pembelajaran hari-hari di kelas. Untuk mengembalikan konsentrasi murid setelah melakukan beberapa kegiatan pembelajaran, saya mendemonstrasikan teknik keterampilan sosial pembelajaran anak-anak saya. Itu saya mengingatkan mereka untuk mengelola emosi ketika dalam melaksanakan diskusi, dan juga mengontrol diri, dan juga keterampilan berrelasi, keterampilan sosial mereka dalam melaksanakan diskusi kelompok ketika pembelajaran berlangsung. Nah, saya juga menerapkan tanggung jawab dalam apa yang pilihan mereka harus bertanggung jawab penuh, dan alhamdulillah murid-murid saya berhasil melaksanakan itu, terutama dalam pengelolaan emosi atau kesadaran diri. Karena seperti yang kita tahu, murid SD itu dalam mengelola emosinya, namanya juga masih taraf anak-anak, akan lebih tidak mudah bagi mereka dibandingkan dengan murid-murid SMP atau jenjang SMA begitu. Jadi hari ini ketika proses pembelajaran hari ini, saya melihat bahwa anak saya itu benar-benar sudah belajar bagaimana mengelola emosi mereka dalam berbicara dengan teman, menggunakan bahasa yang sopan, dan juga dalam berdiskusi tadi tidak berebutan. Mereka betul-betul bertanggung jawab dengan tugas mereka, betul-betul bekerja sama dan tidak berebut dalam diskusi, atau ada yang istilahnya mungkin menguasai, yang lainnya hanya melihat dari jauh. Tapi itu alhamdulillah hari ini tidak terjadi pada anak saya, dan alhamdulillah anak saya sudah mampu menerapkan untuk kesadaran diri atau mengelola emosi mereka sendiri. Dan juga dalam keterampilan sosialnya tadi saya melihat ketika berdiskusi, anak saya itu sudah bisa berbagi dengan teman-temannya, bukan saja hanya berbagi alat tulis, tetapi juga mereka bisa berbagi ilmu dengan teman-temannya. Ketika ada temannya yang kurang bisa, ada teman lain atau teman sejawatnya yang membantu temannya untuk membimbing temannya ini untuk lebih bisa kembali. Nah, di sini saya sebagai guru, saya sangat berharap anak-anak saya ke depannya bisa belajar lebih baik, bukan hanya di SD tapi juga di SMP dan juga di jenjang SMA. Saya menginginkan semua guru yang ada di Kabupaten Aceh Besar, bukan hanya di SD Kota Rentang ini, bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, apalagi menggunakan keterampilan sosial emosional, karena itu sangat bagus untuk anak-anak kita, karena pembelajaran itu benar-benar sangat berpihak kepada anak kita. Dan real saya melihat banyak sekali perbedaan ketika saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, apalagi menggunakan keterampilan sosial emosional, dengan ketika saya tidak menggunakannya. Jadi saya sekali lagi menginginkan semoga ini betul-betul bisa diterapkan oleh semua guru dan di semua jenjang. Terima kasih, sekian refleksi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.